ketemu lagi dengan saya Anissa Tang yang masih setia stay at home. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memandu kalian bagaimana sih cara menggunakan Anchor itu dan apa sih Anchor itu. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu dan sebagian lagi belum. Jadi Anchor itu adalah aplikasi podcast di mana kita bisa menyiarkan suara kita layaknya kita sebagai penyiar radio dengan konten-konten yang kita ciptakan sendiri. Mau isinya curhat-curhat, curcol-curcol nggak jelas juga bisa, seperti saya ini. Nah, kebetulan saya juga punya podcast. Nah, di situ podcastnya saya masih seputar perkenalan diri saya dan kehidupan saya. Jadi seperti curcol gitulah. Nanti untuk berikutnya saya akan kasih tips-tips mengenai kepenulisan dan sebagainya. Ya sesuai passionnya kalian masing-masing aja. Misalnya kalian ada yang ahli dalam football, ya udah podcastnya seputar itu. Jadi kayak kita penyiar radio, tapi kalau penyiar radio itu kan secara langsung ya live seperti itu. Sedangkan kalau ini kita bisa merekam dulu suara, kemudian kita mendengarkan dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, oh ya udah kurang kita hapus, kita ganti lagi, atau mau bikin skrip dulu seperti itu. Jadi untuk lebih mudah agar nggak lupa begitu kita cuap-cuap di mikrofon seperti itu. Nah, jadi yang pertama harus kita persiapkan tentunya adalah headset. Kalau headset, saya kebetulan pakai headset ini sih, headset yang biasa ini. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih perfect lagi, kalian pakai headset. Saya juga punya sih ini. Saya juga punya ini. Nih, karena saya kan suka menyanyi juga di Smule, jadi saya pakai ini. Nah, jadi headset ini cuma untuk telinganya nih udah dihilangkan ininya gabusnya ke apanya, pelindungnya. Jadi agak sakit kalau saya pakai nih. Tapi kalau pakai headset yang ini suara kalian lebih stabil tuh, karena mic-nya kan tidak gerak-gerak seperti itu. Jadi karena podcast ini dia fokusnya pada voice, jadi kita harus usahakan agar voice kita kedengaran jelas oleh pendengar. Jangan sampai voice kita kayak orang yang bisik-bisik. Apalagi pada podcast ini kita bisa selingkan dengan musik pengiring, juga bisa kita di sela-sela kita punya siaran juga bisa dikasih lagu-lagu favorit seperti itu. Jadi selayaknya kita siaran radio lah. Jadi cuma lagu-lagu favoritnya biasanya dia langsung dari Spotify dan itu hanya berupa cuplikan-cuplikan saja sih, bukan lagu secara utuh seperti itu. Nah, kenapa menggunakan Anchor? Karena Anchor ini dia sudah terkonek dengan Spotify langsung, kemudian pendengarnya juga lebih banyak, penggunanya juga lebih banyak, makanya saya memilih Anchor. Nah, kita mulai aja panduan untuk menggunakan Anchor-nya. Mungkin kalian sudah pada penasaran kan? Nah, tentunya yang pertama kalian cari adalah aplikasi Anchor dulu di HP kalian. Nah, ketemu, ini adalah aplikasi Anchor. Di sini kalian bisa lihat, ini saya punya podcast berjudul Bonbon Asam Anissa Tang. Nah, di sini kalian bisa kasih judul apa saja ya. Misalnya kalian fokus ke football, taruh aja football di dalam judul kalian agar mudah orang menemukannya. Kalau saya kebetulan saya pakai Bonbon Asam Anissa Tang aja sih, sesuai image saya punya blog. Nah, di sini adalah kolom discover. Kita bisa searching di sini. Kalian pengen cari podcastnya siapa? Misalnya podcastnya penulis, ya kalian ketik saja di situ, atau podcastnya football dan sebagainya. Nah, tuh muncul penulis amatiran, penulis balada seperti itu. Tuh blog, saya coba searching blog lagi. Nah, ketemu juga tuh blog. Nah, ini kolom discover buat kalian searching ya, punyanya orang lain. Nah, ini adalah saya punya podcast, kebetulan baru 3 episode dan ini podcast terbaru saya. Kemudian itu ada di kolom alat, kita bisa lihat ada menu pesan suara, kemudian menu rekam, kemudian ada koleksi. Kalau koleksi ini adalah rekaman-rekaman suara kita. Kemudian ada selingan, di sini musik-musik selingan, dan ini ada suara yang mau kita selipin. Dan ini adalah kolom lagu. Di sini terkoneksi dengan Spotify Premium. Kita searching saja Kekasih Bayangan. Tuh ketemu, kita dengerin.
Ya, jadi itu barusan kalian dengar cuplikan lagu Kekasih Bayangan. Jadi sampai di situ saja. Jalani kisah cinta sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nih. Ini tombol ya untuk merekam suara, kita tinggal tekan tombol rekam. Rekam saja, tapi ini kebetulan tidak bisa karena sedang dipakai untuk merekam layar, jadi tidak bisa tuh. Saya mau kasih contoh, jadi tidak bisa. Jadi ya kita lihat saja untuk podcast saya yang sudah jadi. Di situ bisa kita lihat juga seperti apa sih podcastnya tuh. Jadi kita lihat, ini rekaman-rekaman suara saya tuh ada apa aja. Nggak bisa kita merekam, terpaksa kita buka aja salah satu punya saya yang terbaru nih. Jadi di situ bisa dilihat tuh ada, pertama saya buka dengan cuplikan lagu, kemudian saya intro, kemudian saya cerita awal, kemudian ada lagu lagi. Jadi saya hitung sekitar per 4 menit itu cuplikan lagu, tapi suara saya pun saya kasih background seperti itu. Nah, jadi tadi itu adalah panduan dari saya untuk menggunakan Anchor. Jadi tahapan-tahapannya seperti apa? Mudah sih sebenarnya. Kalian coba-coba saja di rumah. Nah, tadi itu saya pengen coba kasih contoh sih bagaimana sih membuatnya. Tapi nggak bisa, kebetulan saya lagi pakai mode perekam layar. Jadi nggak bisa untuk merekam suara. Jadi nggak bisa dipakai secara bersamaan. Jadi ya sudah. Yang penting kalian sudah tahu di mana kita bisa merekam suara kita, kemudian kita kasih musik sebagai backgroundnya, background suara kita. Jadi ada background musiknya, jadi kayak benar-benar kayak di radio lah, kayak di studio rekaman seperti itu. Kemudian bisa kita selingin dengan musik selingan, bisa kita kasih cuplikan lagu seperti itu. Jadi seru sih sebenarnya mainan Anchor ini, curcol, saling berbagi seperti itu. Jadi sebenarnya banyaknya aplikasi seperti ini tentunya nggak membuat kita boring juga sih berada di rumah seharian seperti itu. Kita bisa curcol, kita bisa bikin konten yang asik untuk voice, atau kita bisa bikin konten yang asik untuk YouTube seperti itu. Jadi tergantung kalian sukanya apa, kalian bikin konten di rumah. Jadi mengisi waktu kalian selama di rumah agar tidak membosankan, agar tidak malah keluyuran nanti kena COVID-19 lagi. Ini kan lagi musim-musimnya rawan ya, jadi kalau bisa kita berjaga-jaga, jangan sampai kita menularkan kepada keluarga, menularkan kepada teman-teman di sekitar kita misalnya, karena kita tidak bertanggung jawab keluar rumah ya kan. Jadi cari kegiatan aja yang positif di rumah seperti itu. Kalau kalian suka nyanyi, kalian pakai aja aplikasi Smule. Saya juga suka nyanyi. Kemudian ada aplikasi Madlibs juga kalau kalian suka iseng-iseng daber-daber suara seperti itu, unik sih. Atau TikTok atau Likee, misalnya kalian suka joget-joget gitu. Kalau saya kurang ahli sih dalam joget-joget. Cuma saya senang yang unik-uniknya aja kalau di TikTok atau Likee itu. Tapi kalau nyanyi saya suka. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Nanti kita jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like fanpage @cerita.anisata.